Film ini dimulai oleh seorang monster buruk rupa yang masuk ke penjara dan harus berbagi sel dengan dua pencuri kelas kakak bernama Edkin dan Holga. Melihat rekan satu selnya ada perempuan yaitu Holga, si monster pun berusaha untuk menggodanya. Tapi dia salah sasaran, Cok, karena yang terjadi setelahnya adalah beberapa waktu kemudian, Edkin dan Holga melakukan persidangan untuk pembebasan bersyarat. Pada sidang itu, Edkin bercerita bahwa dulu dia adalah anggota faksi Harper, sebuah organisasi mata-mata yang membela kaum-kaum tertindas tanpa meminta imbalan apapun. Walaupun tidak punya penghasilan dari pekerjaannya ini, sang istri yang bernama Zia tetap mendukung Edkin. Namun karena Edkin memiliki banyak musuh gara-gara pekerjaannya itu, Zia pun menjadi korban balas dendam para penyihir merah dan meninggalkan suami serta anaknya. Dari kejadian itu, Edkin memutuskan untuk keluar dari Harper. Sampai suatu hari dia tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita berotot bernama Holga di sebuah bar. Dari pertemuan itu, keduanya pun berteman baik. Holga juga sering membantu Edkin dalam mengurus rumah dan anak Edkin yang bernama Kira. Lalu suatu hari karena keadaan ekonomi mereka semakin merosot, keduanya pun sepakat untuk melakukan pekerjaan baru yaitu menjadi pencuri. Pekerjaan itu mereka lakukan selama bertahun-tahun bersama dengan penyihir amatir bernama Simon Umar, penipu ulung Ford Fitzwilliam, dan juga anak Edkin sendiri yaitu Kira. Karena sepanjang karir pencurian itu mereka tidak pernah menyakiti orang-orang dan hanya merampok harta dari orang-orang kaya saja, semuanya pun masih berjalan normal dan baik-baik saja. Tapi ketika suatu hari seorang wanita misterius bernama Sofina datang untuk meminta bantuan, kehidupan Edkin dan kawan-kawan ini mulai berubah. Jadi waktu itu, Sofina meminta bantuan Edkin dan kawan-kawan untuk merampok gudang korin yang berada di benteng Harper. Gudang itu berisi relik atau benda-benda kuno yang disita dari para penjahat. Sofina berkata hanya seorang Harper yang punya akses untuk membuka lemari besinya. Maka dari itu dia menemui Edkin yang notabene adalah mantan anggota Harper. Awalnya sih Edkin menolak, tapi setelah Ford berkata bahwa dalam gudang itu terdapat tablet kebangkitan yang mana tablet itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati, Edkin pun langsung berubah pikiran. Pada keesokan harinya setelah berpamitan dengan Kira, Edkin, Holga, Sofina, Simon, dan Ford pun berangkat ke benteng Harper. Singkatnya, setelah berhasil masuk, Sofina langsung mengambil benda yang ia cari-cari yaitu tanduk merah. Sedangkan Edkin mengambil tablet kebangkitan. Tapi saat tablet itu diambil, Edkin tidak sadar nih kalau ada benang tipis yang terikat dan saat benangnya terputus, alarm peringatan pun langsung berbunyi. Melihat itu, Sofina refleks menggunakan sihir penghenti waktunya agar mereka bisa kabur dari sana. Tapi sialnya Holga dan Edkin malah terjebak oleh pengaruh sihir itu. Dan karena tablet kebangkitan sangatlah penting, Edkin pun menyerahkannya kepada Ford. Nah, sejak saat itulah Edkin dan Holga ditangkap lalu dipenjara, Cuk. Setelah Edkin menyelesaikan ceritanya, seorang hakim bernama Jarnatan datang. Kemunculannya pun langsung dimanfaatkan oleh Edkin dan Holga untuk keluar dari penjara itu, yang padahal pembebasan Edkin dan Holga telah disetujui. But we approved your pardon! Setelah berhasil melarikan diri, keduanya lalu memulai perjalanan pulang dengan mencuri kuda dari sebuah pemukiman. Tapi saat mereka sampai di rumah itu malah kosong melompong dan ketika dicari tahu, Kira sekarang tinggal dengan Fog yang sudah berubah menjadi seorang penguasa di kota Neverwinter. As long as he's got Kira, I don't care. Come on. Let's go. Setelah melakukan perjalanan yang panjang, mereka berdua pun sampai di kastil milik Fog. Di sana, Edkin dan Holga langsung disambut oleh Fog. Tapi saat Kira datang, Edkin bingung nih karena bocah itu malah nampak cuek dengan ayahnya sendiri. Ketika berbincang, Edkin pun akhirnya tahu kalau Kira sudah salah paham kepadanya. Jadi ketika Edkin dan Holga di penjara, Kira dibohongi oleh Ford kalau tablet yang telah dicuri adalah tablet kekayaan. Dan kini ketika Edkin datang untuk mengambil tablet itu lagi, Kira pun mengira bahwa sang ayah datang bukan untuk menjemputnya tapi untuk mengambil tablet itu agar Edkin menjadi kaya raya. Edkin dan Holga kemudian berusaha untuk meyakinkan Kira bahwa tablet yang waktu itu mereka curi adalah tablet kebangkitan. Tapi karena Kira lebih mempercayai Ford yang sudah ia anggap seperti pamannya sendiri, Kira tidak mau mendengar apapun dan memilih pergi dari sana. You left me. Kira, no, wait.
Hal membagongkannya bukan cuma itu aja, Cok. Jadi saat mereka melakukan pencurian di gudang Corinne, Fork dan Sofina memang sudah bekerja sama untuk menjebak Holga, Simon, dan Edkin. Tapi karena Simon berhasil kabur waktu itu, hanya Edkin dan Holga lah yang dipenjara. Jengkel mendengar pengakuan itu, Edkin dan Holga pun berniat mengejar pria penipu itu. Tapi tiba-tiba Sofina mengucapkan mantranya lagi dan membuat mereka terjebak di dalam lantai yang diubah menjadi pasir penghisap. Kini keduanya pun kembali tertangkap dan akan dieksekusi karena mencoba menyerang Fork. Tapi ketika seorang penjaga bernama Blackfoot akan membunuh mereka, Holga sengaja mengulur-ngulur waktu dengan mengajaknya mengobrol hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil kabur dari para penjaga, Edkin akan membiarkan Kira di kastil sampai dia bisa membuktikan kepada Kira fakta yang sebenarnya. Tapi sebelum melakukan aksi balas dendam, mereka membutuhkan tim nih. Dan orang pertama yang mereka cari adalah Simon, si penyihir payah yang sekarang memakai trik sulap untuk merampok harta orang-orang. Do this. Absusnay. Singkatnya, ketika mereka sudah bertemu, Simon bercerita tentang kekayaan yang sekarang dimiliki oleh Fork. Jadi, penguasa asli kota Neverwinter yang bernama Lord Neverember sudah dibuat sakit oleh Sofina agar kekuasaannya bisa diambil alih oleh Fork. Lalu ketika Simon mengetahui rencana Edkin yang ingin balas dendam serta mengambil tablet kebangkitan, dia memang setuju nih. Tapi jika hanya mereka bertiga yang melakukannya, tentu saja akan terasa sangat sulit. Terus, solusinya gimana dong? Jadi, solusinya adalah dengan merekrut satu orang lagi. Dia adalah Doric, teman lama Simon yang mampu berubah-ubah wujud menjadi binatang. No, Druid. Doric. In nature. Yeah, I mean. Ketika mereka sudah bertemu, Simon pun langsung mengajak Doric bergabung. Dan karena kebetulan Doric juga punya dendam kepada Fork gara-gara Fork sudah melakukan penebangan paksa di hutannya, Doric langsung menyetujui tawaran tersebut. Doing this for the people who took me in when no one else would. Di tempat lain, Fork masih saja menghasut Kira untuk membenci Edkin. Dia berkata bahwa Edkin dan Holga sudah pergi setelah mendapatkan tablet kekayaan. Padahal aslinya tablet itu masih disimpan oleh Fork di dalam kastil. I always will. Setelah menyetujui kerjasama, Doric merubah wujudnya menjadi seekor lalat agar bisa menyusup ke dalam kastil. Di sana, Doric mengetahui nih kalau Sofina sebenarnya adalah penyihir merah. Selain itu, Fork juga berencana mengadakan permainan gladiator yang dulu sempat dilarang oleh Lord Neverember, serta keberadaan tablet kebangkitan yang berada di dalam brankas besi yang dilindungi dengan kekuatan sihir Mordenkainen. Sialnya, belum sempat Doric mengetahui lebih lanjut, Sofina berhasil mengetahui keberadaannya dan kini Doric pun harus berubah-ubah wujud hingga berhasil kabur dari sana. Setelah berhasil lolos, Doric langsung memberitahukan semuanya. Dan tentu saja Edkin khawatir karena kini Kira satu atap dengan salah satu penyihir yang dulu sudah membunuh ibunya. Simon kemudian berkata kalau sihir Mordenkainen adalah sihir yang sangat kuat, dan dengan kekuatan yang dia miliki, tentu saja usaha mereka akan sia-sia. Kecuali jika mereka punya Helm of Disjunction, sebuah helm ajaib yang mampu menonaktifkan semua sihir yang ada di sekitarnya. Masalahnya, helm itu sudah berabad-abad hilang, dan Simon bingung harus mencarinya kemana. Tapi tiba-tiba ketika mereka sedang kebingungan, Holga mengaku kalau dia tahu di mana mereka harus mencari helm itu. Jadi ceritanya dulu sukunya Holga ini pernah perang melawan sekte naga di Evermore untuk memperebutkan helm tersebut. Dan untuk mengetahui di mana helm itu berada, mereka harus pergi ke kuburan nenek moyang Holga dan menanyai para mayat di sana menggunakan sihirnya Simon. Dalam perjalanan menuju Evermore, Holga menyempatkan diri untuk mampir ke rumah mantan suaminya, seorang Hobbit yang bernama Marlamin. Rencananya Holga tidak akan berlama-lama di sana karena selain dia hanya ingin mengambil barang-barangnya yang masih tertinggal, Marlamin juga ternyata telah menikah lagi dan hubungan mereka sudah berjalan 1 tahun. Right. Gonna get washed up for supper. Singkat cerita, sesampainya di kuburan kuno, mereka langsung menggali satu makam dan Simon bilang bahwa mereka cuma dapat kesempatan untuk mengajukan 5 pertanyaan. Saat mereka mulai bertanya, mayat ini bilang helm itu sudah berkali-kali berpindah-pindah tangan. Dan karena hanya bisa bertanya 5 kali pada satu mayat, Edkin pun harus menggali beberapa makam lagi hingga Edkin berhasil mengetahui keberadaan helm tersebut.
I was wounded and had lost my horse. Usai mengajukan pertanyaan kesekian kalinya, diketahuilah bahwa helm itu diberikan kepada Sheng yang berasal dari suku Tayan. Suku ini dulunya sempat dipengaruhi oleh penyihir Sastam, tapi katanya Sheng melarikan diri dari sukunya sendiri dan berjanji akan menjaga helm itu dengan baik. Mendengar cerita tersebut, Edkin ragu kalau Sheng adalah orang yang baik. Sebab jika seseorang telah dipengaruhi oleh penyihir jahat, maka mereka akan mengikuti sifat jahatnya itu. Tapi karena mereka membutuhkan helm tersebut, Holga pun berusaha meyakinkan Edkin dan jika nantinya Sheng memang jahat, Holga akan langsung membunuhnya. That's the question, right? Kinds of historical works, I'd say. Mereka kemudian OTW ke Morbinsil, sebuah desa tempat Sheng tinggal. Tidak pakai basa-basi, Holga pun langsung memberitahu Sheng tujuan mereka mendatanginya. Mendengar itu, Sheng pun mengajak mereka ke rumahnya untuk bercerita tentang Sastam terlebih dahulu. Jadi dulu, Sastam merupakan salah satu pemimpin dari 8 pemimpin penyihir merah. Tapi karena Sastam ini serakah, dia dan Sofina pun bekerja sama untuk membunuh yang lain menggunakan benda mirip tanduk dan melepaskan Beckoning Death, mantra pelahap jiwa. Selain itu, Sastam juga merubah suku Tayan menjadi pasukan mayat hidup agar dia bisa lebih mudah mengendalikannya. Namun untunglah Sheng berhasil kabur dan mengasingkan diri di tempatnya sekarang. Nah, karena Sastam punya keterkaitan dengan Sofina dan Sofina juga sekongkol dengan Fork yang tak lain adalah musuhnya Edkin, Sheng pun bersedia menunjukkan di mana Sheng menyimpan helm disjunction itu. down there. Because it is the last place that anyone who values their life would go. Sounds lovely. Jadi helm tersebut Sheng simpan di Underpark, sebuah dunia bawah tanah yang berisi makhluk-makhluk yang sangat menyeramkan. Dan salah satu rintangan untuk bisa mendapatkan helm itu lagi adalah mereka harus melewati jembatan gantung yang jika salah injak maka jembatan itu akan langsung roboh. Bodohnya, baru saja Sheng menjelaskan caranya melewati jembatan itu, Simon tidak sengaja menginjak salah satu batu dan membuat jembatan itu roboh seketika. Step until we reach 3. Beruntungnya mereka masih punya satu solusi nih, yaitu sebuah tongkat teleportasi yang tidak sengaja Holga ambil dari rumah mantan suami Holga. Berkat benda itulah mereka pun berhasil mengambil helm disjunction, tapi baru saja mereka mengambil benda itu, tiba-tiba anak buah Sofina datang untuk merebutnya. Pada pertarungan singkat ini, Sheng berhasil mengalahkan orang-orang berkepala pelontos itu. Tapi karena mereka adalah mayat hidup, tentu saja dong mereka bisa bangkit kembali. Saat anak buah Sofina ini berniat menyerang kembali, Sheng dan kawan-kawan pun lari menghindari hingga tidak sengaja membangunkan naga merah obesitas yang sedang tertidur. Gara-gara kejadian itu, anak buah Sofina pun memilih untuk pergi, sedangkan Edkin dan kawan-kawan masih berusaha lari menghindari kejaran naga merah. Dalam aksi pelarian mereka, hampir saja nih Edkin menjadi santapan si naga. Tapi untungnya Sheng datang tepat waktu untuk menyelamatkan Edkin walaupun serangannya tidak cukup untuk membunuh naga tersebut. Beberapa saat kemudian naga itu kembali mengejar dan membuat mereka terpojok di sebuah gua. Nah, karena air akan menggenangi gua itu, Edkin menyuruh Simon untuk menyalakan api di jarinya, yang nanti akan meledakkan tempat itu dengan bantuan semburan nafas si naga. Setelah berhasil mendapatkan helm dan keluar dari Underpark, Sheng memutuskan untuk berpisah dengan Edkin dan gengnya karena dia merasa tugasnya sudah selesai. Kini giliran Simon yang bertugas untuk menggunakan helm itu. Walaupun kekuatannya belum seberapa, tapi Simon akan berusaha untuk menguasainya. Dalam masa percobaan, Simon melihat sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi aneh. Dia juga bertemu dengan kakek buyutnya yang tentunya juga seorang penyihir. Di sini sang kakek berkata nih bahwa helm itu hanya bisa dipakai oleh orang yang telah dipilih oleh helm itu sendiri. Jadi jika bukan Simon orangnya, sekeras apapun Simon mencoba tidak akan pernah berhasil. I think you know, Simon. Ternyata ucapan kakek buyut Simon ini benar, Cok. Simon bukan orang yang dipilih oleh helm disjunction ini. Di sini Simon pun hampir saja menyerah. Tapi tidak lama kemudian Holga lagi-lagi mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Mengingat mereka punya tongkat teleportasi, Holga menyuruh yang lain untuk menyelundupkan satu benda yang sudah dibuat sebagai portal ke dalam kereta pengangkut milik Fork yang katanya akan melewati wilayah mereka.
Nah, jika benda itu bisa sampai ke brankas besi di kastil, mereka bisa menyusup ke sana dan mengambil tablet kebangkitannya. In! Holga, I can kiss you! Try. Tepat ketika Fork mengadakan permainan gladiator yang disebut sebagai Haiksan, Edkin dan kawan-kawan pun memulai rencana mereka dengan menyusup ke brankas besi itu. Sialnya, lukisan yang dirubah menjadi portal itu tidak sengaja terjatuh, dan itu artinya mereka tidak bisa melewati portalnya, Cok. Tapi lagi-lagi karena tidak ingin menyerah, Edkin meyakinkan Simon untuk kembali memakai helm itu lagi. Mereka akan menyelinap masuk ke kastil, sedangkan Doric akan berusaha membuat celah yang nantinya dia akan masuk ke sana dengan berubah menjadi cacing. Saat berhasil menyelinap, Edkin berencana mencari Kira. Holga akan menghadang para penjaga, sedangkan Simon akan mencari brankas besi itu dan mencoba helm disjunctionnya. Ketika Simon berhasil menemukan brankas besi, dia segera memakai helmnya tepat sebelum penjaga menyerang. Seperti kemarin nih, Simon kembali didatangi oleh sang kakek buyut. Beliau kembali berkata kalau Simon ini tidak pantas menggunakan helm itu. Tapi karena Simon sudah muak mendengar ceramah itu, Simon pun refleks memukul kakek buyutnya sendiri hingga inilah yang terjadi. Ternyata dengan cara itulah helm disjunction ini bisa digunakan, yaitu menggunakan kepercayaan diri dan juga keberanian. Kini helm itu pun berhasil digunakan, bukan hanya untuk menonaktifkan sihir di sekitarnya, Cuk, tapi ternyata bisa menambah kekuatan sihir Simon semakin kuat. Di waktu yang sama, Doric juga berhasil membuat lubang kecil pada portal dan masuk ke brankas besi. Tapi anehnya mereka malah berada di tempat yang berbeda. Ternyata semua ini adalah jebakan yang dibuat oleh Sofina. Dia membuat brankas besi sebagai jebakan untuk Simon dan Holga. Lalu Doric yang berada di bawah arena juga telah dilumpuhkan oleh penjaga. Sedangkan Edkin ditipu karena Kira yang ditemuinya ternyata hanyalah jelmaan dari Sofina. Tidak lama kemudian, Fork pun datang dan akan memberikan hukuman kepada Edkin. Tapi daripada mati dengan begitu cepat, Edkin meminta izin kepada Fork untuk mengikuti permainan. Dia akan berjuang di sana, dan jika akhirnya tetap mati, setidaknya Edkin mati secara terhormat. Tidak disangka-sangka permintaan itu disetujui oleh Fork dan juga Sofina. Edkin dan kawan-kawan pun lalu langsung dibawa ke arena dan akan berpartisipasi dalam permainan. Saat Doric bangun dari pingsannya, Doric merasa curiga kenapa Sofina menyetujui permintaan Edkin ini. Sebenarnya apa sih yang sedang dia rencanakan? Lalu karena ada yang tidak beres, Doric pun berusaha menggunakan kekuatannya tapi gagal karena dia dan Simon dipasangi gelang penahan sihir. Pada permainan Haiksan, Edkin dan kawan-kawan serta peserta yang lain harus bisa menghindari seekor Black Panther di sebuah labirin yang bentuknya berubah-ubah dalam waktu tertentu. Pada permainan ini, Holga pun hampir saja diterkam oleh monster peti, tapi untunglah Doric datang menolongnya dengan pedang yang ia temukan pada peti yang lain. Setelah Holga, giliran Edkin yang hampir mati. Dia terpojok oleh jebakan Black Panther itu, Cok. Dan karena Edkin tidak menyadarinya, Holga pun datang menariknya hingga mereka berhasil menemukan kandang yang katanya akan mengantarkan mereka ke jalan keluar. Melihat itu mereka sempat bernafas lega nih. Tapi Edkin tiba-tiba sadar kalau permainan Haiksan itu tidak mungkin semudah ini dilewati. Kandang ini bukanlah jalan keluar, tapi jalan menuju rintangan berikutnya yang lebih berbahaya. Nah, karena sebelumnya Doric sempat terjebak di gel panas yang ternyata mampu melepaskan gelang penahan sihirnya, dia pun mengajak yang lain untuk kembali ke sana. Di sini Doric menyuruh yang lain untuk masuk ke dalam gel tepat ketika gong dipukul karena di saat itulah gelnya akan terdorong ke bawah. Lalu agar mereka bisa keluar, Doric akan merubah dirinya menjadi ular yang nantinya akan menarik keluar mereka dari sana. Setelah berhasil kabur dari arena, Simon mengambil kunci untuk membuka gelang penahan sihirnya, lalu bergegas menuju ke dermaga di mana ada kapal yang sudah Fork siapkan untuk melarikan diri dengan harta-harta rampasannya. Beberapa saat kemudian, Fork dan Kira pun muncul. Karena tidak mau ada kesalahpahaman lagi di antara mereka, Edkin berkata nih kalau tablet ini adalah tablet kebangkitan yang nanti akan ia gunakan untuk membangkitkan sang istri. Nah, karena kebohongannya sudah terbongkar, Fork mencoba untuk membunuh Kira. Tapi untungnya Holga bisa menggagalkannya, lalu dilanjut oleh sihir Simon yang membuat gulungan ombak hingga Fork tidak bisa menghentikan mereka.
Sorry, Ford. Usai bertemu kembali, Edkin dan Kira saling mengucapkan maaf dan setelah ini mereka akan pulang ke rumah. Tapi baru saja mereka tertawa bahagia karena berhasil pulang sambil membawa begitu banyak harta karun, Holga sadar Fogg dan Sofina bekerja sama untuk tujuan mereka masing-masing. Di mana Fogg berniat mengeruk harta benda milik Lord Neverember, sedangkan Sofina mengumpulkan warga Neverwinter di arena dan akan mengubah mereka menjadi pasukan mayat hidup menggunakan Beckoning Death. Tidak mau melihat rakyat Neverwinter menjadi korban, Edkin dan kawan-kawan memutuskan untuk putar balik. Mereka menggunakan tongkat portal untuk menjatuhkan harta karun itu agar orang-orang terpancing keluar dari arena dan Sofina gagal merubah mereka menjadi mayat hidup. Ketika orang-orang berhamburan keluar, Sofina pun geram. Makanya dia langsung menyerang Edkin dan kawan-kawan menggunakan patung yang ia ubah menjadi seekor naga. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Sofina dan Simon juga saling adu kekuatan sihir nih. Tapi karena kekuatan Sofina jauh lebih besar, Sofina mampu menghindari serangan yang ada hingga berhasil mengeluarkan mantra penghenti waktu. The crypts. And just as I begin to Merasa dirinya sudah menang, Sofina berniat membunuh Edkin untuk mengakhiri pertarungan. Tapi tiba-tiba Edkin bergerak normal yang ternyata Simon berhasil menonaktifkan sihirnya Sofina. Di waktu yang sama, Kira yang dari tadi tidak terlihat karena menggunakan kalung ajaib pemberian Holga, diam-diam berhasil memasakkan gelang penahan sihir agar Sofina tidak bisa menyerang mereka lagi. Kini Sofina pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya Dorik langsung merubah wujudnya jadi binatang buas untuk memberikan serangan terakhir hingga Sofina tewas tertimpa reruntuhan. Usai mengalahkan penyihir merah, mereka panik karena melihat Holga sekarat karena jantungnya tertusuk pedang penyihir itu. Edkin kira Simon bisa menyelamatkan Holga, tapi ternyata tidak karena kekuatan pedang itu sangatlah kuat. Gara-gara hal ini Holga pun tewas dan hal itu membuat Edkin serta Kira sangat terpukul. Ketika Kira menangisi kepergian orang yang sudah merawatnya sejak kecil, Edkin tiba-tiba teringat akan tablet kebangkitan. Ternyata Edkin berniat membangkitkan Holga menggunakan tablet itu, tapi sebagai gantinya Kira tidak akan bisa membangkitkan ibunya lagi. Nah, karena keduanya sudah setuju nih akan konsekuensi tersebut, apalagi Holga sudah seperti keluarga mereka sendiri, Edkin pun langsung membaca mantranya dan dalam sekejap Holga bangkit dari kematiannya. Kini mereka pun bisa hidup tenang kembali tanpa adanya ancaman dari Sofina. Walaupun ternyata Sofina ini masih hidup dan pergi entah kemana. Di sisi yang lain, Fogg berhasil ditangkap oleh Seng. Dan karena kejahatannya ini, pria itu akan dibawa ke penjara Raffles End untuk diadili di sana. Sedangkan Edkin dan kawan-kawan mendapatkan medali penghargaan dari Lord Neverember karena telah menyelamatkan kota Neverwinter. Dan film pun berakhir.